Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nika Darisliana, NIM 012, kelas 2A, Prodi Diploma 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelum kita mengetahui apa itu komunikasi dalam organisasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, ada komunikator, pengirim atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan mengirim media tertentu. Unsur ini sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua, ada komunikan. Penerima atau receiver yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberikan respon. Yang ketiga, ada media. Saluran channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, berupa bahasa tubuh maupun verbal ataupun non-verbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagaimana mestinya. 4. Pesan. Isi komunikan berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang kelima, ada tanggapan, merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atau penerimaan pesan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya, model komunikasi. Terdapat 3 model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linier atau one-way communication. Dalam model ini, komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi atau interpretasi. Komunikasi ini bersifat monolog. Yang kedua, komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan dari model yang pertama, pada tahap ini sudah terjadi feedback atau umpan balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda dalam arti pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada pihak lain bertindak sebagai komunikan. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Dalam model ini, komunikasi yang dapat dipahami dalam konteks hubungan atau relationship antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang dapat dikomunikasikan. Mengenai organisasi, salah satu definisi menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual melalui suatu hierarki atau jenjang dan pembagian kerja berupaya mencapai tujuan yang tetap. Selanjutnya, fungsi komunikasi organisasi. Menurut Senjaja 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu yang pertama, fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua, fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif, merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Yang keempat, fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, yaitu bentuk dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam unit-unit individu atau anggota di dalam internal suatu organisasi. Komunikasi internal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi personal
dan komunikasi kelompok. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Yang kedua, komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Konsep komunikasi dalam organisasi. Terdapat 7 konsep komunikasi organisasi antara lain. Yang pertama, proses. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, proses dibutuhkan agar dapat menciptakan serta saling menukar pesan di antara anggotanya, di mana gejala ini terjadi secara terus-menerus sehingga dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua, pesan. Dalam komunikasi organisasi, pesan menjadi suatu hal yang sangat penting. Seseorang dalam organisasi harus mampu menciptakan dan menerima pesan dengan baik. Dan pesan yang baik adalah pesan yang mampu diterima sama seperti apa yang disampaikan. Yang ketiga, jaringan. Organisasi ibarat sebuah jaringan yang terdiri atas serangkaian seri. Seri ini terdiri atas sekumpulan orang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu. Selanjutnya, keadaan saling tergantung. Ketergantungan dibutuhkan bila mana suatu bagian di dalam organisasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kelima, hubungan. Organisasi sebagai suatu sistem sosial. Fungsi dari beberapa bagiannya dijalankan oleh manusia bergantung kepada hubungan di antara manusia-manusia yang lainnya sebagai anggota. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan adalah semua totalitas fisik maupun sosial yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem yang disebut dengan organisasi. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang ketujuh, ketidakpastian. Dalam komunikasi organisasi, posisi ketidakpastian di sini adalah untuk memenuhi kesediaan informasi yang tersedia juga informasi yang diharapkan. Selanjutnya, proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, proses ideasi. Tahap pertama dalam suatu proses komunikasi adalah ideasi atau ideation, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Selanjutnya, proses encoding. Gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol, sandi, yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan. Yang ketiga, proses pengiriman. Gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Yang keempat, proses penerimaan. Penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengarkan, membaca, atau mengamati, tergantung pada saluran dan media yang digunakan untuk mengirimkannya. Selanjutnya, proses decoding. Pesan-pesan yang telah diterima diinterpretasikan, dibaca, diartikan, atau diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. Yang keenam, proses tindakan. Respon komunikan dapat dibentuk melalui usaha melengkapi informasi atau meminta informasi tambahan atau melakukan tindakan-tindakan lain. Selanjutnya yaitu tipe-tipe komunikasi dalam organisasi. Pada dasarnya, komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Artinya, komunikasi ini disampaikan dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi ini seringkali berlangsung tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal atau ke samping digunakan oleh dua pihak yang punya level yang sama. Komunikasi ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon ataupun melalui pesan tertulis. Selanjutnya, komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini sering juga disebut dengan komunikasi silang. Berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda. Fungsi komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang kepada pihak yang lain. Selanjutnya yaitu hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang ditimbulkan dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, hambatan fisik,
yaitu hambatan terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan lainnya. Yang ketiga, hambatan semati, yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan di dalam informasi ataupun pesan. Yang keempat, hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi ataupun pesan. Selanjutnya, hambatan organisasional, yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan. Yang terakhir, hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antar pribadi di dalam sebuah organisasi. Biasanya, hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.